Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas Pancasila yang bertemakan bagaimana cara kita memaknai Pancasila. Silakan disimak pemaparan materi kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Selamat menonton. Di sini kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Aanisa Wamadia Ramdiana dengan NIM 0619111020, kedua Safa Nabila dengan NIM 0619110008, dan yang ketiga Veronica Novita Neang dengan NIM 0619111025, dan keempat Risa Putri Winaldi dengan NIM 0619110007, dan terakhir ada Natalia Dian Anggraini dengan NIM 0619111043. Di sini kita bahas dulu apa sih itu Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, perilaku yang menurut sopan santun, akhlak, dan moral. Di sini sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna sila ketuhanan yang Maha Esa? Sila ini memiliki nilai-nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila pertama, memiliki makna adalah setiap warga negara memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, serta negara berdasarkan pada ketuhanan. Maka dari itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan undang-undang negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini juga menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Apa perbedaan ketuhanan dan Tuhan? Ketuhanan yaitu pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi. Bagi penganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambah pendekatan wahyu di dalam usaha memikirnya. Sedangkan Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap penting dan dipentingkan sehingga dirinya rela didominirnya. Yang ketiga, sila ini sering dikaitkan dengan agama. Apakah dengan sila ini mengharuskan masyarakat Indonesia harus beragama? Bagaimana jika ada masyarakat Indonesia tidak beragama, tetapi misalnya tetap memegang kepercayaan kepada Tuhan? Jawabannya, walau tetap diberikan kebebasan memeluk agama, tapi ternyata masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak tersebut, dan tidak jarang pula ada yang menyalahgunakan. Sebagai contoh, seseorang memeluk agama dikarenakan adanya keharusan meneruskan background agama yang telah diikut turun-temurun oleh keluarganya. Sebagian orang lainnya memeluk agama karena adanya rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman, pasangan, tetangga, dan lain-lain. Ada pula beberapa orang diketahui memutuskan beragama demi keperluan administrasi pembuatan KTP, buku nikah, dan kartu keluarga semata saja. Lalu ironisnya, ada segelintir orang yang menggunakan agama sebagai alat politik dengan tujuan memperoleh kekuasaan, kekuatan, atau keyakinan pribadi.
Dampak negatif dari masyarakat tidak menggunakan hak kebebasan beragamnya, yaitu kurang adanya komitmen diri untuk beribadah, minimnya motivasi beribadah, serta jadi mudah terpengaruh perkataan orang yang mengatasnamakan agama. Maka dari itu, dari dampak di atas mampu menyadarkan kita agar memeluk agama sesuai dengan kenyamanan diri pribadi. Bagaimana masalah dan fakta kebebasan beragama di Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia sudah mencerminkan sila ini? Banyak penerapan untuk sila pertama dalam kehidupan. Bagi umat yang beragama sudah dapat mencerminkan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagai masyarakat yang tidak menganut kepercayaan, tidak dapat menerapkan karena kurangnya kesadaran diri akan beragama sehingga membuat rendahnya komitmen diri untuk menjalankan ibadah, minimnya motivasi menjalankan ibadah sendiri, dan sebagainya. Di sini sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa perbedaan antara adil dan sama rata? Di sini perbedaan adil dan sama rata, yaitu adil itu artinya setiap orang mendapatkan sesuai dengan porsinya, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Sama rata itu semua dapat porsi yang sama, semuanya diperlakukan seolah-olah mereka ada di level yang sama. Contoh keadilan itu ibu hamil diprioritaskan untuk dapat tempat di kendaraan umum atau yang menunggu paling lama yang dilayani duluan. Contoh sama rata itu setelah usaha keras dalam kelompok kerja, semua dapat nilai yang sama di luar entah memang semua anggotanya kerja atau tidak. Nilai seluruh anggota udah pasti sama. Di sini yang kedua, bagaimana menurut Anda Indonesia sudah berkeadilan? Jawabannya belum berlangsung dengan baik karena lemahnya hukum di Indonesia sangat jelas terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari Pancasila, yakni pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum di Indonesia sudah sangat baik jika dijalankan dengan benar. Namun kenyataan yang ada sangat sulit untuk memperoleh keadilan di negara ini. Hal ini seperti ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu Adapun beberapa faktor yaitu yang pertama, masalah ketegasan hukum dan pemerintahan yang bersih. Dapat dilihat hukum sebagai acuan moral. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum harus adil dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi yang dampaknya dapat menimbulkan tindak penyimpangan dalam memutuskan hukum yang adil. Yang kedua, timbulnya penyimpangan perilaku penegak hukum ini sebenarnya diakibatkan oleh sistem yang buruk ataupun penyalahgunaan kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, ataupun penyimpangan yang bersifat perorangan atau kelompok yang dilakukan bersama, di mana faktor penyimpangan tersebut timbul karena mengutamakan faktor ekonomi. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan aturan.